Tak hanya melapor ke polisi atas penganiayaan balitanya di Daycare Depok, ibu korban bersama kuasa hukum juga melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menyatakan akan mengawasi kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan. Dari kuasa hukum dan ibu sudah melakukan pelaporan di kepolisian, berkas-berkas sudah kita terima dan beberapa bukti juga kita terima. Pengaduan KPAI tahap berikutnya akan melakukan telaah dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pihak kepolisian, untuk memastikan kasus ini berjalan sesuai hukum yang berlaku. Atas dugaan penganiayaan ini, orang tua korban sempat meminta konfirmasi dari pihak daycare. Namun pihak daycare membantah ada peristiwa yang menyebabkan korban memar. Itu tuh cocok dengan bukti yang saya punya, yaitu foto memar-memar di badan anak saya setelah dia pulang dari daycare. Itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya tuh nggak ada jatuh, nggak ada diisunya sama temannya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya positif thinking bahwa memang anak saya memar-memar itu karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan. Selain telah memeriksa sejumlah saksi, polisi masih menggali dan mengumpulkan bukti penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pemilik daycare yang juga diketahui sebagai influencer parenting. Tim Liputan, Kompas TV. Dua saksi telah diperiksa, lalu bagaimana perkembangan kasus penganiayaan balita di tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat? Saudara, kita sudah bersama dengan kuasa hukum keluarga korban, Leon Maulana Mirza Pasha. Selamat petang, Mas Leon. Selamat petang, Mas. Baik, Mas Leon, jadi siapa saja yang dilaporkan dalam kasus ini? Dalam kasus ini kita ada melaporkan inisial MI, namanya tidak bisa kita sebutkan karena memang masih terduga dan juga prosesnya sedang berjalan di kepolisian Polres Depok, Mas. Ini yang dilaporkan betul sebagai pemilik? Ya, selaku salah satu owner, Mas, betul. Bukti apa yang dikantongi oleh kuasa hukum dan juga korban sejauh ini? Untuk saat ini kita ada bukti rekaman CCTV, kita juga ada saksi yang siap memberikan keterangan, guru dari daycare tersebut. Kita kemudian juga ada hasil visum, Mas, dan juga saat ini sedang diupayakan untuk dilakukan hasil psikologis terhadap anak, Mas. Yang sudah dimintai keterangan oleh polisi siapa saja, Mas Mirza? Saat ini dari pihak pelapor sudah dilakukan interview oleh pihak berwajib, oleh pihak kepolisian, dan juga ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, sehingga harapan kami apabila saksi-saksi ini nantinya telah dilakukan pemeriksaan, maka terlapor dapat ditindaklanjuti pemeriksaan terhadap terlapor, Mas. Mas Leon, bisa Anda ceritakan bagaimana awal mulanya orang tua korban curiga dengan ada dugaan penganiayaan di daycare ini, Mas Leon? Iya, jadi memang dugaan terjadinya penganiayaan itu terjadi di tanggal 10 Juni 2024, Mas, di daycare tersebut, berdasarkan rekaman hasil CCTV yang kita peroleh. Jadi untuk orang tua mengetahui sendiri, itu baru mengetahui di tanggal 24 Juli, Mas. Jadi sebulan setelahnya orang tua baru mengetahui berdasarkan pengaduan dari guru yang ada di daycare tersebut, menghubungi klien kami, mendatangi rumah klien kami, kemudian menjelaskan bahwa anak dari klien kami merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik dari daycare tersebut. Dan juga diberikan beberapa bukti bahwa terdapat penganiayaan tersebut, Mas, seperti itu. Itu bukti yang sudah didapat saat itu termasuk CCTV yang saat ini sudah dikantongi? Betul, saat ini kita sudah mendapatkan bukti CCTV dan juga sebenarnya, Mas, kalau ditarik mundur ya, pada saat tanggal 10 Juni 2024 tersebut, jadi klien kami itu sebenarnya curiga pada saat pulang, kenapa anaknya kemudian mengalami luka lebam di bagian dada dan punggung. Oleh sebab itu, klien kami menghubungi admin by WhatsApp, admin dari daycare tersebut, namun penjelasan dari pihak sekolah menyatakan bahwa anak tersebut tidak ada jatuh ataupun
berantem dengan teman sekolahnya dan lain sebagainya yang menimbulkan adanya luka fisik di anak tersebut. Tapi ketika Sehingga, silakan lanjutkan. Bagaimana? baik, sehingga orang tua karena berpikir positif, anak juga pada saat itu sedang dalam keadaan demam, juga sedang batuk pilek. Pikir orang tua mungkin karena sakit yang diderita menyebabkan lebam biru di badan. Namun setelah datang ke dokter, dilakukan pemeriksaan dan cek darah, ternyata dokter menyatakan bahwa luka tersebut bukanlah luka dari badannya, bukan dari sakitnya, melainkan dari tekanan benda tumpul atau tekanan dari luar yang menyebabkan lebam tersebut. Seperti itu. Itu setelah ada pengaduan dari pengasuh, dari guru, kemudian juga CCTV sudah dikantongi. Pemilik bagaimana meresponsnya? Apakah sempat meminta juga pertanggungjawaban atau penjelasannya? Karena gini Mas, korban ini kan orang yang tidak terlalu mengerti soal hukum dan juga dia bingung harus melakukan hal apa. Maka sebagai bentuk langkah proteksi preventif dan juga agar aman untuk korban dan juga keluarga korban maupun dari orang tua, mereka ambil langkah upaya pelaporan di tanggal 29 Juli, pelaporan di Polres Metro Depok, seperti itu. Ini menurut informasi, apakah hanya satu balita yang diduga menjadi korban atau diduga ada juga balita lain menjadi korban di daycare ini, Mas? Berdasarkan bukti yang kita pegang, saat ini ada 2 yang menjadi korban dan sedang proses juga akan memberikan kuasa kepada kita untuk kita bantu perlindungan secara hukum. Yang mana apabila Mas lihat di video rekaman tersebut ada anak balita umur 6 bulan dan juga ada batita umur 2 tahun, yang mana yang umur 2 tahun itu inisial MK adalah dari klien kami saat ini, dan yang umur 6 bulan saat ini sedang proses untuk memberikan surat kuasa untuk dilindungi. Akan tetapi di balik itu semua ternyata bermunculan orang tua baru yang menyatakan bahwa anak saya juga mengalami hal yang serupa dan lain sebagainya, seperti itu Mas. Oh, dan baru saat Harapan ini mereka kami sih, speak up akan melaporkan kasus ini juga yang mereka alami. harapan kami untuk para orang tua dari korban lainnya berani untuk speak up dan juga melaporkan kejadian ini. Karena bagaimanapun kejahatan terhadap anak itu tidak bisa dibiarkan, Mas. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Leon, kuasa hukum keluarga korban, telah menyampaikan bagaimana informasi terkini kasus penanganan dugaan penganiayaan di daycare di Depok, Jawa Barat dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Mas Leon.